Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang decoupage dengan media talenan. Jadi untuk kalian yang pemula atau yang baru ingin belajar, kita belajar sama-sama hari ini, kita sharing. Jadi nonton terus videonya sampai akhir. Untuk tahap pertama, kita akan mengecat seluruh permukaan media talenan ini dengan cat akrilik. Saat ini saya menggunakan cat akrilik dengan warna dasar peach. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam teknik decoupage ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya, jadi kalian bisa nonton di video saya sebelumnya. Nanti linknya akan saya kasih di akhir video ini. Jadi kita ratakan semua permukaan talenan dengan cat akrilik. Jadi warna itu terserah atau tergantung dari napkin yang akan kita pakai. Jadi untuk warna dasar cat biasanya kalau saya akan menyesuaikan dengan motif napkinnya. Jadi misalnya kalau motif napkinnya berwarna dasar putih, maka catnya kita ambil yang berwarna putih. Jadi supaya motif atau gambar yang ada di napkin tidak hilang atau masih tetap terlihat dengan jelas motifnya. Jadi tidak tenggelam dengan warna catnya. Bagian pinggirnya juga kita cat supaya lebih rapi. Jadi seperti ini permukaan medianya sudah kita cat semuanya. Kalau kalian ingin serat kayunya masih tetap kelihatan, itu bisa. Tapi kalau memang kalian ingin semuanya full atau tanpa ada serat kayu, berarti nanti setelah kita keringkan untuk proses pertama, kalian bisa mengecat kembali. Jadi bisa dicat 1-2 kali. Nah, untuk proses selanjutnya adalah kita akan menggunting napkin ini. Jadi untuk satu lembar napkin itu bisa kita gunakan beberapa kali ya. Jadi nah ini tadi saya sudah gunting, jadi bagiannya seperti ini. Jadi bisa kita gunakan untuk beberapa kali atau untuk beberapa media. Jadi itu terserah nanti. Nah, untuk motif yang saya pilih hari ini adalah motif yang gambar teko dan cangkir. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan motif mana atau bagian mana saja dari napkin ini yang akan kita ambil. Bisa kalian mengambil keseluruhan atau misalnya kalian cuma pengen gambar teko dan bunganya saja, itu boleh. Jadi untuk pemilihan motif di masing-masing napkin itu nanti tergantung kreativitas kalian masing-masing. Jadi bisa kalian misalnya punya 2 motif atau 3 motif, kalian mau padukan beberapa motif itu atau beberapa gambar dari napkin itu bisa dalam satu media. Jadi tergantung nanti bagaimana kalian berkreasi. Nah, sambil kita menunggu talenannya kering, kita akan melakukan proses pengguntingan napkin.
Nah, kalau untuk napkin dengan motif yang agak kecil seperti ini, misalnya ujung-ujungnya ya kita nggak perlu menggunting sampai ke pinggir-pinggir dari motifnya ya, seperti ini. Jadi nanti kita bisa menggunting sedikit saja dari bagian ini supaya gambarnya nggak rusak. Nah, nanti kita bisa samarkan kembali dengan menyamarkan bagian-bagian yang masih putih-putih ini dengan catnya kembali. Nanti kita lihat ya pada saat kita sudah menempel bagaimana cara menyamarkan warna-warna putih dari sisa napkin, karena kan nanti napkinnya itu kadang gambarnya kecil-kecil seperti ini, jadi tidak perlu menggunting sampai ke pinggir-pinggirnya, itu kan agak susah ya. Jadi nanti kita bisa tutupi warna-warna bagian yang masih putih-putih dengan cat dasar tadi, jadi nanti bisa menyamarkan. Tapi biasanya kalau ini sudah ditempel, biasanya sih warna putih atau dasar dari napkinnya biasanya sudah tidak kentara lagi. Nah, ini bagian napkin yang sudah saya gunting. Jadi saya sudah ambil bagian dari gambar teko dan bunganya saja sama gambar cangkirnya seperti ini. Tahap selanjutnya kita akan mulai mengelem napkin ini ke media talenannya. Kita akan mulai menempelkan napkin ke media talenan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk menempelkan napkin ke media talenan ataupun nanti ke botol atau kaleng, itu nanti tergantung kreativitas kita. Misalnya dengan dua motif atau dua bagian motif dari napkin ini, misalnya kita mau letakkan dia bagian teko di atas seperti ini, dan untuk cangkirnya di bawahnya seperti ini. Atau bisa juga kalau kita ingin bagian motif teko cangkirnya di atas dan tekonya di bawah, bisa juga seperti ini. Jadi nanti tergantung dari kreativitas kita masing-masing. Untuk napkin Eropa itu biasanya dia ada 3 lembar ya. Jadi sebelum kita menempel, kita harus membuka dulu bagian dari napkin ini. Jadi yang kita ambil adalah bagian paling luar yang bermotif ini. Jadi ada 3 bagian. Nah, yang kita ambil adalah yang kali ini saya memilih meletakkan tekonya di bagian atas, cangkirnya di bagian atas dan tekonya. Nah, untuk proses mengelem caranya adalah, misalnya kita sudah tahu posisi atau napkin yang akan kita lem itu bagian mana, maka di bawahnya kita lem dulu. Kita lem merata di bagian kira-kira di mana napkinnya akan kita tempelkan. Kita kasih lem tipis-tipis saja ya, jadi
supaya napkinnya tidak terlalu basah, jadi tidak mudah sobek. Nah, setelah kita rekatkan atau kita tempelkan napkinnya, kita perlu juga memberikan napkin di bagian atas sambil kita tekan-tekan seperti ini, sehingga napkinnya bisa lebih rata dan menyatu dengan medianya. Kita ratakan dan kita hilangkan gelembung-gelembung pada napkin. Jadi kita agak tekan-tekan sedikit, pelan-pelan, jangan sampai napkinnya rusak. Sebelum kita vernis, biasanya saya menggunakan atau memberikan sedikit finishingnya itu dengan menggunakan cat yang berwarna gold seperti ini. Jadi biasanya ini saya gunakan untuk di bagian pinggir dari media, jadi nanti akan menyamarkan antara batas napkin yang sisa yang dari kita gunting tadi dengan media kayunya. Jadi kita aplikasikan seperti ini. Nah, biasanya saya menggunakan tools yang bulat ini, kecil, untuk dijadikan untuk saya gunakan pengaplikasian cat gold. Jadi dia kayak ada bayangan atau kita kasih samarkan seperti ini. Nah, untuk sentuhan cat gold ini juga bisa memberikan efek vintage dari media talanannya. Jadi kayak efek-efek vintage gitu ya. Jadi seperti ini.
paling akhir yaitu tahap pengaplikasian varnish ke media. Jadi untuk varnishnya caranya yaitu sama dengan mengecat tadi, kita varnish semua permukaan media. Untuk varnish ini kita bisa mengaplikasikan 2-3 kali. Jadi untuk tahap pertama kita ratakan dulu sampai akhir, kemudian nanti keringkan dan kita sampaikan ke semua baik yang ada skinnya dan jadi nanti dia rata atau dia benar tampak menyatu antara napkin dengan media talenannya. Nah, seperti ini hasil akhir dari tutorial decoupage dengan media talenan. Semoga kalian juga bisa mencoba di rumah sendiri. Jadi, kalian bisa menggunakan media talenan atau media kayu lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dengan media yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.